Oke, teman-teman Sobat Dinas, kita mulai ya sesi pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Dinas sekalian? Malam. Suara Baik. saya terdengar Waalaikumsalam jelas? warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Jelas, Kak. Oke, Kak. salam kenal, nama saya Zaki sebagai tutor tes wawasan kebangsaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman satu Indonesia semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada malam hari ini bisa menerima eh, kisi-kisi materi ya. Jadi kita sharing-sharing. Nanti ada sekitar 20 soal yang akan kita bahas. Nanti kita saling sharing jawabannya kira-kira yang tepat yang mana. Ya, tentunya seputar tentang materi tes wawasan kebangsaan. Untuk persiapan teman-teman Sobat Dinas sekalian untuk menghadapi tes sekolah kedinasan maupun tes CPNS ya. Sudah ada sekitar 50-an orang ya yang join. Ya, juga live streaming juga dari YouTube Siap Dinas juga ditayangkan ya. Jadi kita bacakan saja soalnya karena mana tahu ada teman-teman sekalian yang mendengarkan materi sambil mengemudi mungkin ya di jalan yang tidak bisa melihat layar tapi ingin tetap join. Oke, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai penggagas isi dan nilai-nilai Pancasila bahkan pernah melanggar sila keempat. Apa yang menjadi alasannya? A. Mendirikan kekuatan politik bernama Nasakom. B. Membubarkan partai politik dan kader-kadernya. C. Membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu. D. Menjadikan dirinya sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Yang E. Pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Ya, kira-kira yang mana yang paling tepat? Silakan di chat juga boleh. Atau langsung menggunakan audio juga boleh. Ya, ada yang ingin coba jawab? E, ya, dari Tasari E, Kuntum Khairah E, Putu ya dari Bali juga ada Mas Muhammad Fikri. Ya, ada saya CPNS bukan kedinasan. Ya, jadi ini kelas gabungan ya. Jadi ya, ini gabungan semuanya untuk mengikuti CPNS maupun sekolah kedinasan ya. Jadi teman-teman sekalian yang ingin lebih mendalami ya bagaimana sebenarnya cara mengupas soal itu dengan efektif, teman-teman bisa join dengan kita di bimbel online Siap Dinas ya. Tentunya kalau teman-teman ingin join silakan daftarkan diri segera dengan admin. Baik, ada yang menjawab A ya dari Arusal Topiko ini. Kalau dari E boleh dari Vina, kira-kira kenapa jawab E? Apa alasannya? Sebutkan asal daerah ya. Siapa, Kak? Vina. Vina, Kak. Ya, Vina. Atau boleh mbaknya sendiri atas nama siapa? Mas Tegar Parda boleh? Kenapa menjawab E? Ya, karena kita di sini sharing-sharing saja, tidak ada yang lebih pintar di sini, ya. Jadi saya sendiri pun sebagai pemateri, ya sebenarnya tidak tidak mengakui bahwasanya saya menguasai semua materi TWK ya. Tapi saya dengan pengalaman yang saya miliki, ya saya pernah juga mengikuti tes yang sama, ya dan sekarang aktif sebagai abdi negara, ya. Ini salah satu kementerian. Yang D mungkin Kak Juni Pasaribu, kenapa menjawab D? Ikut-ikut aja, Bang. Ikut aja. Gak apa-apa ya.
Yang penting ini usaha awal ya. Daripada membahas yang enggak, menggibah ya kan, lebih bagus membahas soal TWK yang pastinya bermanfaat nantinya bagi teman-teman sekalian. Di chat juga boleh ya, kalau misalnya agak malu-malu memaparkan hasil pilihan jawabannya, boleh dari chat juga, diketik juga boleh. Baik, kalau saat ini belum ada, mungkin karena belum panas ya, nggak apa-apa, karena kita mengejar waktu juga, jangan sampai terlalu lama. Ya, jadi jawabannya adalah ya pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Ya, kalau kita tahu bahwasanya ini benar nih dari Mbak Sri Dewi Asliana mengatakan karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, jadi presiden seumur hidup berarti tidak memberikan kesempatan yang lain untuk diangkat presiden. Ya, jadi benar ya. Kalau yang namanya seumur hidup itu ciri khas dari negara yang namanya negara monarki, ya, atau kerajaan. Ya, kalau tetangga kita itu ada beberapa negara kerajaan, ya, seperti negara Malaysia, ada negara Brunei Darussalam, kemudian negara Thailand, itu sistemnya adalah kerajaan. Jadi kepala negaranya itu ya, itu dia turun temurun. Kalaupun dia meninggal dunia, itu nanti akan digantikan dengan keturunan kandungnya. Ya. Tetapi dengan negara demokrasi seperti Indonesia, yang berlaku adalah sistem pemilihan umum, ya, ataupun melalui pemilihan dari parlemen. Ya. Kalau dulu sempat itu kita pemilihan presiden melalui majelis permusyawaratan rakyat. Tentunya ini sesuai dengan sila yang keempat, bahwasanya kerakyatan itu harus berdasarkan hasil dari permusyawaratan maupun dari lembaga perwakilan. Ya, dari Mbak Farid, nomor satu jawabannya apa, Kak? Ya, memang baru mulai ya. Jadi jangan khawatir karena nanti setiap jawaban akan kita berikan highlighternya. Ya, highlighternya. Nah, jadi nanti admin juga akan memberikan rekap dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sorry, saya keliru ya. Yang jawabannya E, sorry. Pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Kalau yang A, mendirikan kekuatan politik bernama Nasakom, ya itu sah-sah saja ya, sah-sah saja, tapi ditolak oleh bangsa kita ya karena ada berbau komunis. Ya, kemudian membuarkan partai politik dan kader-kadernya. Ya, karena zaman dulu ya, itu kita itu serba darurat negaranya. Jadi belum ada aturan main yang pasti ya dalam bernegara. Makanya ketika reformasi tahun 1998, kita melakukan yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam pasal-pasal tersebut sehingga mengakibatkan ya terjadinya tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah presiden seumur hidup. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan pengamalan Pancasila, sila kelima, adalah yang mana? Ya, apakah yang A, menggunakan produk dalam negeri dengan bangga? Apakah yang B, menerapkan gaya hidup menabung dan tidak boros? Apakah yang C, menjalin pertemanan tanpa membedakan suku, ras, dan bangsa? Ataukah yang D, menjaga sumber daya dan kelestarian alam? Ataukah E, menjadi relawan dalam pencegahan penyebaran COVID-19? Ya, silakan dijawab di chat masing-masing. Oke, ada yang B. Oke, ada yang D. Kak. Ya. B alasannya itu ada di sila 5 butir 7, Kak. Oh, sila 5 butir 7. Atas nama siapa nih yang berbicara? Regina Natatanke dari Sumatera Selatan. Regina ya. Regina dari Sumatera Selatan. Ya, jadi jawaban Regina adalah yang B ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Ini ada yang C ini dari Arusal Hopiko ini. Mungkin alasannya
berbeda mungkin ya dengan Regina tadi. Kira-kira boleh speak alasannya atau di chat di laptopnya masing-masing atau HP-nya masing-masing. Karena tidak membanding-bandingkan, Kak. Jadi adil gitu rata, Kak. Atas nama siapa? Atas nama siapa, Mas? Malu-malu Mas ya. Ya, ada yang C, ada yang B, ya, kemudian ada yang D. Mau tanya Kak, jawaban nomor tadi apa ya Kak? Soalnya tadi kendalanya. Oh, jawabannya E ya, dari Nabila ya. Jadi ketinggalan katanya sinyalnya terkendala. Jadi jawaban nomor 1 tadi adalah E. Maksudnya Presiden Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Gak apa-apa, nanti yang ketinggalan, nanti juga ada resume hasil dari pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi yang ketinggalan nanti bisa lihat jawabannya ya. C aja deh dari Minang Suang. Kenapa kira-kira C? Yang soal nomor 2. Izin jawab, Kak. Ya, silakan. Menurut saya untuk sila kelima itu kayak antara individu dengan kelompok atau yang lebih besar lagi. Seperti yang C itu kan kita menjalin pertemanan tanpa membedakan suku, ras, dan bangsa. Jadi kayak kita gak membeda-bedakan nih. Kayak ya udah kita setara aja sama suku yang lain atau ras lain. Jadi kayak antara individu dengan orang banyak gitu menurut saya. Oke, dari siapa nih Mas? Minang Suang, Jember. Minang Suang ya, dari Jember. Oke, Minang Suang dari Jember ya. Jadi good, terima kasih jawabannya. Sudah ada 2 orang tadi menyampaikan penjelasannya ya. Nanti di mana? Nanti dibagi di mana Kak pembahasannya? Ya, pembahasannya nanti admin kalau berkenan nanti mengirimkan video rekamannya ataupun nanti tayang di YouTube Siap Dinas ya. Sudah subscribe belum? Ya, silakan like, share dan komen ya di YouTube, channel YouTube-nya Siap Dinas. Ya, jadi kita sudah ada channel ya, jadi yang ketinggalan materi juga nanti bisa putar videonya di channel video Siap Dinas ya, Mbak Tasari. Ya, jadi sudah ada 2 orang tadi yang mengatakan bahwasanya penerapan ini adalah sila yang kelima. Kita bisa eliminasi satu persatu ya. Kalau yang A, itu kira-kira dia pengawalan sila yang keberapa ya? 3, Kak. 3 ya. Karena alasannya? Karena nasionalisme, patriotisme itu masuk ke sila ketiga, Kak. Oke, dari Mbak siapa? Regina, Kak. Oh, Mbak Regina dari Sulawesi, Sumatera Selatan ya? Siap, iya, Kak. Ya, Sumatera Selatan. Good. Ya, jadi benar ya. Jadi yang A itu adalah mencerminkan sila yang ketiga. Ya, tepatnya adalah mengembangkan rasa cinta tanah air. Ya, termasuk di dalamnya adalah menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kita hapus ataupun kita tandain silang ya, bahwasanya ini tidak termasuk. Kemudian yang C kira-kira yang keberapa? Sila kedua, Kak. Sila kedua ya. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan aspek suku, ras, dan bangsa ya. Good. Kalau yang keempat yang D? Sila ketiga, Kak. Sila ketiga. Sila ketiga. Ya, jadi sila ketiga karena cinta tanah air itu cakupannya luas. Artinya tidak hanya mencintai produk-produk dalam negeri, tapi juga menjaga lingkungan agar tetap asri, tetap baik. Itu juga mencerminkan dari sila yang ketiga. Kalau yang E?
Menjadi Yang relawan. Sila kedua, Kak. Karena menjunjung tinggi kemanusiaan, Kak. Menjunjung tinggi kemanusiaan. Oke. Pinter-pinter ya, teman sobat-sobat dan sekalian ya. Mudah-mudahan nanti semakin lancar ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah belajar, tapi ingat kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Ya. Saya sendiri pun sistem saya belajar adalah mengulang-ulang ya. Karena yang namanya belajar teori itu ya, dia tidak bisa seperti TIU ya. Kalau TIU itu dia belajarnya menggunakan rumus. Kalau kita sudah paham rumusnya ya, dengan diganti soal bagaimanapun kita bisa menjawab. Tapi kalau yang namanya TWK itu dia berkembang ya, dia ilmu non eksak, tentunya berkembang sesuai dengan kondisi terkini ya. Tentunya itu harus kita sebagai calon PNS ataupun calon siswa sekolah kedinasan harus belajar menggunakan metode pengulangan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Menerapkan gaya hidup menabung dan tidak boros. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita tadi boros ya, tentunya akan menjadikan sebuah kecemburuan sosial ya. Misal suatu wilayah ya yang hidup ya dengan diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kesuburan tanah, yang dimana di wilayah tersebut ditumbuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya seperti padi ya. Di satu sisi di wilayah yang lain itu sering terjadi kekeringan, ya, sering terjadi kekeringan sehingga tidak tumbuh padi di sana. Nah, ketika mereka melihat wilayah yang subur tadi menghambur-hamburkan padinya, berasnya, buang-buang makanan, buang-buang nasi, tentunya akan menjadikan itu menjadi sebuah kecemburuan ya. Dan tentunya gaya hidup yang tidak boros tadi itu mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya sama-sama merasakan ya hal yang sama, artinya kebutuhan-kebutuhan dasar ya, baik itu makanan, pendidikan, kesehatan itu adalah hak milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali ya. Ini jawabannya adalah yang B. Nah, tapi nanti kalau teman-teman bergabung, ya kita akan bahas nanti menggunakan metode butir-butir Pancasila. Tadi sudah ada yang menyinggung ya, menggunakan butir ketujuh katanya tadi ya. Good. Jadi mungkin sudah siswa kita ya, yang juga ikut bergabung di sini. Tapi bagi teman-teman yang belum bergabung, ya kita nanti akan menggunakan butir-butir Pancasila. Ya, satu sisi nanti akan kita bentrokkan tuh antara sila yang kedua dengan sila kelima, kemudian juga kita bentrokkan antara sila pertama dengan sila keempat. Nanti kita akan belajar cara menganalisis, bagaimana menganalisis butir-butir yang tepat dengan permintaan soal yang dimaksud. Oke, lanjut saja kita ke soal yang nomor 3. Ya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara besar dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat, seperti suku, ras, serta sosial budaya, bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara dengan alasan apakah A. mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan, apakah B. digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat, apakah yang C. disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI, apakah D. sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan, apakah E. ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Ya, rata-rata menjawab D. Ada yang lain mungkin? Ya, Mbak Sri Dewi, kira-kira kenapa menjawab jawaban yang D?
Alasannya apa? Kenapa nih? Apa yang menjadi patokannya? Ada Mbak Tiara Prameswari, bagus-bagus namanya ya. Ada Regina ya, tadi sudah speak. Ada ada Donita ya. Izin jawab, Kak. Atas nama? Nelson Alvarez. Nelson Alvarez dari mana? Dari Lampung, Kak. Dari Lampung. Oke, silakan Mas Nelson. Dalam teks ini ada kata kunci. Kata kuncinya Ya. di sarana pemersatu bangsa dan negara itu, Kak. Jadi di jawaban D itu ada kata-kata menaungi kebinekaan. Nah, itu menaungi kebinekaan itu merujuk pada sarana pemersatu bangsa, Kak. Oke. Ya, terima kasih Mas Nelson atas jawabannya. Ya, ini juga Sri Dewi langsung dari chat tadi ya. Katanya kebinekaan Pak, jadi di persatuan. Ya, dari Eva juga karena kan pemersatu bangsa bisa dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi teman-teman langkah yang diambil sudah sangat tepat ya. Artinya kita dalam soal itu kita harus pandai mencari yang namanya kata kunci. Ya, mencari kata kunci. Ya, apa yang diinginkan oleh soal itu. Ya, sedemikian panjang tadi soalnya. Tentunya akan menghabiskan waktu ya, apalagi kita ujian itu dibatasi waktu dan tentunya ada pressure ya di sana, kita ada beban harus lulus dan segala macam ya. Tentunya kita mengurangi beban-beban tadi ya dengan cara kita menggunakan teknik ya untuk mencari kata kunci. Tapi di Siap Dinas itu sering diajari menggunakan teknik yang namanya bottom up ya, bottom up ataupun bisa juga dengan cara skimming ya, membaca cepat ya. Good sekali. Jadi ini juga ada nih dari siapa nih, dari Vision, izin keluar lagi ada Zoom dari alumni ya. Silakan ya, nanti juga bisa diputar kembali di channel YouTube kita ya, atau nanti bisa chat adminnya ya. Ya, ini ada yang panjang dari Regina. Kak, karena perjanjian luar artinya Pancasila sudah disepakati oleh bangsa, sehingga Pancasila patut dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara bangsa Indonesia. Panjang, mantep. Ya, jadi kata kuncinya saja ya sudah kita temukan, itu bisa kita cocokkan dengan kata kunci yang ada di jawaban. Ya, tadi sini sepakat bahwasanya kata kuncinya adalah pemersatu ya, pemersatu bangsa. Ya, kalau kita cari di jawaban yang A itu kira-kira tidak ada yang hampir sama ya dengan kata kunci di soal. Yang paling tepat itu ya bisa adalah bineka ya, karena bineka itu keberagaman. Artinya keberagaman itu harus dipersatukan. Ya, tentunya juga kebinekaan ini ya merupakan adalah perjanjian luhur ya, ataupun ini sudah terjadi di zaman sebelum kita merdeka. Nenek moyang kita itu ya, baik itu dari kerajaan Majapahit bahkan ya, itu kita sudah hidup berbineka ya, bermacam-macam ya. Tentunya dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu tahu karangan siapa yang Sutasoma. ya, itu nama kitabnya Sutasoma. Ya, nama kitabnya Sutasoma, benar. Nama penulisnya Emputan Tular. Ya, Emputan Tular ya. Dan sebenarnya buku kitab Sutasoma ini ya bukan langsung dibaca oleh para pendiri bangsa kita, melainkan dari buku apa? Ada yang tahu? Apa, Kak? Negara Kartagama. Ya, kitab Sutasoma ini kan itu buatan Emputan Tular di masa kerajaan Majapahit, ya kan? Kita sepakat. Dan pendiri bangsa kita mengadopsi kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu sebenarnya tidak langsung dari kitab Sutasoma, melainkan dari buku yang lain, yang buku itu menceritakan masalah Kebhinneka Tunggal Ikaan dari Emputan Tular. Ya, kalau kami kemarin sudah membahas masalah Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah bukunya dari buku Belanda. Kakak Sutasoma bukan, Kak? Ya, ini buku Belanda sebenarnya.
ya. Jadi Muhammad Yamin itu kan pelajar Indonesia yang kuliah di Belanda ya. Kuliah di Belanda, ketika dia baca-baca di perpustakaan Belanda, dia menemukan sebuah buku ya, ciptaan karangan Johan ya, orang Belanda. Itu disitulah kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi dalam hal buku itu biasa ada yang namanya kutip ya, kutip mengutip. Jadi si Johan tadi yang orang Belanda tadi mengutip kitab Sutasoma ya, karena sesungguhnya sejarah-sejarah bangsa kita itu sangat banyak yang ditulis oleh Belanda sendiri ya. Nah, karena Muhammad Yamin rajin membaca di sana ya, dia adopsi kata-kata tadi, kemudian beliau cetuskan konsep tadi, semboyan tadi di sidang BPUPKI ya, untuk menentukan dasar negara kita. Nanti akan kita perdalam lagi di kelas TWK ya, kalau teman-teman nanti join. Ya, jadi jawabannya adalah sebagai kesepakatan. Ya, nih bos nih, buku Verspreide Geschriften. Ya, benar sekali. Agak susah ya, karena bahasa Belanda ya. Terima kasih, Lut, sudah menuliskan ya di chat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kusumo Martanto adalah CEO dari Blibli, perusahaan marketplace yang dimiliki oleh Jarum. Ditunjuk sebagai CEO sejak 2010, Kusumo diberikan kepercayaan dalam membangun Blibli, dan ia berhasil melakukannya. Blibli sukses sendiri sebagai salah satu marketplace yang bisa berkembang dan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar lainnya, seperti NBA, untuk menjual produk mereka di Blibli. Kutipan di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang keberapa? Apakah pertama, kedua, ketiga, apakah 4 dan 5? A, ya. Dari Hana, dari Regina menjawab A. Ya, dari Lut juga A. Mungkin ada yang lain, yang jawaban lain mungkin tidak sepakat dengan teman yang lain juga boleh ya. Ya silakan, Lut mungkin ingin mengatakan alasannya kenapa jawabannya A. Ada yang mukul nyamuk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan. Saya lagi, Kak. Ya, boleh sambil nunggu teman yang lain. Alasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu di situ dia sukses dalam menjalin kerjasama, dia diberikan modal, lalu modal tersebut dapat menghasilkan uang yang berkemajuan merata. Jadi tujuan dari hasil dia itu untuk kemajuan merata seluruh rakyat Indonesia, dan dia berhasil menjalankan modal yang diberikan oleh marketplace itu untuk menjalin kerjasama, sehingga di sini dia mengembangkan suatu produk dan berhasil mengembangkannya dengan baik, sehingga bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial atau bertujuan untuk ke semua atau bersifat menyeluruh, Kak. Oke, terima kasih Mbak Regina. Mungkin ada teman-teman lain yang sudah biasa menggunakan butir Pancasila ya. Kalau teman-teman yang sudah, ya ini Mbak Esmoldina nih, orang lama nih. Apa kabar Mbak Esmoldina? Dari Jateng nggak salah ya? Dari Jatim, sorry, lupa ya, saking banyaknya se-Indonesia ya. Sobat Dinda sekalian dari Sabang sampai Merauke, jadi nggak hafal-hafal banget ya. Ya, jadi karena Mbak Dina sudah sering menggunakan butir-butir Pancasila, dia mengambil poin ya, suka bekerja keras. Ya, jadi Kusumo Martanto ini adalah orang yang suka bekerja keras. Ya, Mbak Regina juga benar ya. Nah, jadi suka bekerja keras artinya itu tertuang atau tertulis di dalam butir Pancasila, ya, itu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi
Pertanyaannya, apakah perlu kita hafal tuh butir-butir Pancasila? Sebenarnya nggak perlu kita hafal, tapi sering-sering digunakan saja. Lama-lama ya akan nempel sendiri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sering-sering diulang akan terbiasa. Ya, karena sangat banyak butir-butir itu. Ya, kalau kita paksakan dihafal, apalagi kita juga ada materi Undang-Undang Dasar 45 yang begitu banyak ya. Nah, juga di materi Undang-Undang 45 itu ya Siap Dinas sudah membuat formulasi-formulasi ya, singkatan-singkatan ya, teman-teman tinggal baca, tinggal pahami, tinggal diulang-ulang ya, baik itu poin-poin dari setiap pasalnya ataupun kapan pasal tersebut di amandemen ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada butir Pancasila, sila kelima mengatakan ciri-ciri dari pengamalan sila yang kelima adalah suka bekerja keras. Kusuma Matanto adalah orang yang suka bekerja keras. Nomor 5. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Persamaan dalam perbedaan, B. Tidak bersifat sektarian, C. Toleransi, D. Bersifat divergen, E. Tidak bersifat formalistis. Ya. D, Kak, harusnya bersifat konvergen. Oh ya, jawabannya D ya, harusnya sebaliknya ya. Ya, jadi jawaban paling tepat itu ya sesuai dengan prinsip-prinsip di Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Yang pertama itu adalah dia harus mengadakan persamaan dalam perbedaan. Itu A itu benar ya, jawabannya A benar. Kalau yang B ya tidak bersifat formalitas, yang E benar juga. Kemudian tidak bersifat sektarian atau eksklusif, benar. Ya. Kemudian adalah toleransi, juga benar. Berarti yang tidak termasuk itu adalah yang D, divergen. Artinya dia itu suka terpecah-pecah ya. Dia nggak mau bersatu. Kalau konvergen itu adalah dia suka bersatu. Ya. Ya, suka membeda-bedakan yang berakibat perpecahan ya. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri kenapa diadopsi oleh Muhammad Yamin ya, digunakan untuk sebagai semboyan bangsa karena di Kerajaan Majapahit sendiri yang jangkauan wilayahnya itu lebih luas dari Indonesia, itu sanggup menyatukan perbedaan itu ya. Itulah yang menjadi inspirasi Muhammad Yamin menggunakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia karena dianggap pernah berhasil ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Nomor 6. Pernyataan yang bersesuaian dengan konsep dari nilai integritas sederhana, kecuali A. Sederhana dalam hidup sebagaimana layaknya, B. Sederhana dalam hidup yang wajar, C. Sederhana itu cerdas, D. Sederhana lebih menekankan pada usaha yang dilakukan seseorang, E. Sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir. Ya, kira-kira yang tidak termasuk yang mana? Ya, kecuali ya. Ya, D. Ya, kenapa alasannya D? Dari Yonata Panjaitan, kenapa alasannya D? Boleh alasannya di chatting juga ya. Kira-kira itu dia menyangkut ke nilai integritas yang mana? Bingung nggak kecuali? Ya, jadi sering muncul ya kecuali-kecuali ini. Karena memang tuntutan dari soal-soal TWK itu mengetes ataupun menguji ketelitian ya, yang dimana kita dalam pressure yang sangat luar biasa ya, dikejar waktu, soal-soal yang panjang-panjang
ya, dan penuh dengan jebakan-jebakan Batman. Ya, padahal Batman sendiri nggak sering jebak orang ya. Sederhana itu cerdas. Jadi jawabannya itu yang paling tepat itu adalah D. Ya. Kenapa? Karena ini itu adalah tindakan yang bergantung kepada orang lain. Artinya dia tidak mandiri. Nah, ini menyangkut hal kemandirian. Ya, jadi yang lain itu ciri-ciri dari kesederhanaan. Harus hidup sebagaimana layaknya. Kemudian itu yang B, menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan. Ya, cerdas dalam mengatur keuangan. Ya, sederhana ya. Kemudian yang E, ya bukan berarti hidupnya miskin ya, namun adalah disesuaikan dan tidak berlebih-lebihan. Tentunya poin A, B, C, dan E itu merupakan indikator dari nilai integritas sederhana ya. Nanti akan kita bahas macam-macam nilai-nilai integritas. Bisa dari Menpan RB, ada yang dari anti korupsi ya, dari KPK juga ada di situ nilai integritas. Ya, ada banyak. Jadi nanti akan kita bahas masing-masing dengan indikatornya. Tentunya di kelas TWK Siap Dinas. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Nomor 7. Bandung Lautan Api adalah peristiwa dihanguskannya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada 23 Maret tahun 1946. Peristiwa tersebut merupakan bentuk atau wujud dari, ada lagunya ya, Halo, halo Bandung, ibu kota periang, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ada yang nanya nih, malah nanya ya. Ini kita tanya, malah tanya balik. Apa penting nggak apa ya dari Nur Anissa Isnani. Nanti akan kita jawab. Ya, data B ya. Dari siapa nih? Eva, silakan Eva. Kenapa jawab bela negara? Alasannya apa? Atau yang dari chatting juga boleh. Alasannya kenapa bela negara? Kenapa nih rakyat Bandung ini membakar atau membumi hanguskan kota Bandung? Kita harus juga tahu sejarahnya. Ya, karena ini proses perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan ya. Ya, jadi kejadian Bandung Lautan Api, ini ada yang jawab nih. Sorry. Ya, dari Lutfia. Ya, agar kota Bandung tidak digunakan sebagai markas. Ya, pada peristiwa Bandung Lautan Api, penduduk Bandung itu membakar rumah mereka, ya, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata dari bela negara. Ya. Jadi tentunya ada kata bela negara, tentunya tindakan masyarakat Bandung ya itu adalah semata-mata untuk membela negara. Ya, tadi ada yang mengatakan bertanya ya, beda bela negara dengan pertahanan negara ya. Kalau pertahanan negara itu lebih kepada kekuatan militer ya. Yaitu ada 3 komponen, ada komponen utama, ada komponen cadangan, dan ada komponen pendukung. Kalau bela negara cakupannya lebih luas, tidak hanya sekedar ancaman militer ya, tetapi ada ancaman non militer. Ya, jadi ancaman itulah yang menjadi indikator dari adanya kegiatan bela negara. Ya, ancaman kemiskinan, ya, ancaman pengangguran, ancaman kelaparan, ya. Jadi banyak ancaman ya yang mengganggu keutuhan
ataupun ketentraman negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu ya bedanya antara bela negara dengan pertahanan negara. Nanti akan dibahas ya, digambarkan bagaimana kalau divisualisasikan ya dalam sebuah benda, bagaimana siapa yang utama, siapa yang cadangan, siapa yang pendukung, ya digambarkan dalam sebuah gambar dan lebih mudah teman-teman sobat dinas sekalian memahami perbedaan ketiga komponen tersebut. Ya, jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Ya, kenapa nggak nasionalisme, Kak? Ya, karena tadi ada ancaman, sudah saya katakan. Ya, indikator dari bela negara itu adalah ancaman. Ya, jadi Belanda mengancam untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Jadi setelah tahun 1945, ya, itu negara Belanda nggak rela dengan kemerdekaan kita. Akhirnya mereka datang kembali untuk merebut kembali, ya, dengan bantuan dari tentara sekutu ya, yang datang dengan akan diboncengi oleh Belanda. Belandanya ngikut. Ya, jadi kita itu dari tahun 45 sampai tahun 49 kita sibuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, baru reda ketika setelah konferensi meja bundar. Ya, dengan rela kita, dengan berhati maksudnya, dengan berhati kita mengubah bentuk negara kita ya dari NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya, RIS tahun 1950, hasil dari perundingan konferensi meja bundar ya di Belanda. Oke, kita lanjut saja ya, karena masih banyak soalnya, takut nggak keburu. Alasan Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 adalah apakah A, keadaan krisis ekonomi dan pangan, apakah B, situasi keamanan negara yang genting ya nih. Kemudian C, penolakan terhadap RRC, apakah D, diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan E, terjadinya devaluasi. Luar biasa ya, teman-teman sobat dinas sekalian ya. Mudah-mudahan ya, karena sering-sering diulang jadi lebih mendalami materi ya. Ya, jadi kalau teman-teman dengar isu-isu ya mengenai belum jelasnya ya, kapan sekolah kedinasan buka, kapan PNS buka, kapan P3K buka, berulang kali saya katakan teman-teman harus seperti sebagai seorang tentara yang selalu siap berperang ya, karena ketika nanti mendadak diumumkan ya kita sudah siap ya. Jangan ketika nanti sudah diumumkan kita belum ada persiapan apa-apa, karena sesungguhnya perjuangan PNS ataupun sekolah kedinasan ini ya ada yang berulang-ulang mencoba ya baru bisa dapat rezekinya ya. Bahkan ada yang di umur terakhirnya kalau PNS ya di umur 35 tahun ya sudah 10 kali mencoba ya baru beliau bisa lulus ya. Tentunya kita harus memasang ataupun menginstal di dalam diri kita sikap pantang menyerah dan ulet ya, agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Tentunya juga dibarengi dengan doa diri sendiri, juga dengan doa orang-orang yang kita sayangi. Ya, doain Kak, semoga saya lolos jadi PNS, dapat IPSAH PNS 2022. Amin ya. Ini ada sekitar 300 orang ya sedang live ya. Jadi semuanya ini dalam ini kita bangun aura positif semuanya ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang positif ya akan menularkan juga aura tersebut ke dalam diri kita. Jadi sama-sama mendoakan ya, doa orang banyak itu diijabah oleh Tuhan ya. Ya, jadi
Alasannya kenapa Indonesia keluar dari PBB? Ya, karena diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ya, jadi Indonesia ini cemburu ya. Indonesia yang pertama lebih dahulu join PBB, kenapa Malaysia yang diangkat? Ya. Artinya ini sebuah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Ya, apalagi Soekarno itu ya dia sangat menjaga marwah negara, ya, menjaga marwah negara di mata dunia. Ya, Soekarno itu merupakan sosok pemimpin yang sangat disegani oleh negara lain. Ya, tentunya karena kecewa, ya, mengambil tindakan untuk keluar atas keinginan Soekarno sehingga Soekarno memerintah Indonesia. Ya, jadi keputusan keluarnya Indonesia ini adalah buntut dari konfrontasi antara Indonesia Malaysia, ya, karena memang di awal kemerdekaan kita sering konflik ya dengan negara Malaysia. Ada istilah-istilah dulu ganyang Malaysia, itu dari dulu itu sudah ada ya. Kemudian Presiden Soekarno pada waktu itu menilai pembentukan negara Malaysia yang lahir dengan tahun 1963 ya itu akan mengancam eksistensi Indonesia ya. Indonesia lebih dahulu masuk tetapi tiba-tiba kok Malaysia yang lebih diperhatikan oleh PBB padahal kualitas negaranya itu tidak beda jauh ya. Bahkan Soekarno menganggap Indonesia adalah macan Asia. Kak Regina bimbel. Astaga. Kak Regina ngeri banget ya, WK. Ya, luar biasa nih ya, Kak Regina nih. Ya, jadi nanti dari ilmu yang Kak Regina dapat dan dibantu oleh saya ya sebagai tutor, ini saling sharing-sharing ya. Saling sharing-sharing. Ya, tentunya trik-trik yang digunakan oleh Mbak Regina adalah pengulangan pastinya. Sering-sering membaca. Ya, kalau dihafal ya pasti agak susah. Ini sama seperti kita menonton film ya. Terkadang kita perlu menonton 3 kali dulu ya, baru kita paham benar ya apa isi dari film tersebut. Ada yang pernah merasakan hal tersebut? Ya, kadang 1 kali ya kita nonton ya dari awal sampai akhir, tiba-tiba kita masih bingung ya kan. Ini kok gini ceritanya gitu, karena kurang menyimak atau segala macam. Setelah nonton 2 kali, 3 kali baru, oh ternyata kejadiannya seperti ini. Ya, sama dengan konsep TWK. Ya, sama dengan konsep TWK itu adalah teknik pengulangan-pengulangan ya. Sering-sering diulang tentunya akan menjadi terbiasa, yang akan lengket di kepala. Lanjut nomor 9. Berikut ini adalah contoh-contoh pemberontakan di Indonesia yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara pasca kemerdekaan Indonesia. Kira-kira yang mana? Apakah PRRI atau RMS GAM atau RMS APRA atau OPM dan Andi Ajis ataukah PKI dan DITII? Ya, ada yang menjawab E. Ya, ada yang lain mungkin? Mari kita serap ilmunya, Kak Regina, kawan-kawan. Siapa? Kak Regina, anak didik Kak Ari. Ya. Insya Allah, pantas anak FA. Ya, jadi semua bimbel, ya, tentunya mengharapkan teman-teman, ya, sukses, bisa menjawab soal, ya. Tentunya masing-masing bimbel punya karakter sendiri-sendiri, cara mengajar sendiri-sendiri. Kalau teman-teman itu ikut yang lain juga nggak masalah ya, karena kita itu tugasnya membantu, ya, tidak menjamin ya 100% teman-teman bisa, tapi kita bantu usaha teman-teman, ya, bantu menunjukkan jalan, ya, karena sesungguhnya kesuksesan itu, kelulusan itu balik lagi ke diri teman-teman sekalian, ya. Ya, ya, pasca kemerdekaan adalah jawabannya
PKI ya, karena kata Hesti terjadi pasca kemerdekaan. Ya, yang lain, apakah sebelum kemerdekaan? Ya, kalau PRRI per semesta, GAM, apakah beda dengan yang E? Sama Kak, tujuannya yang berbeda. Ya. Kalau GAM itu dia ingin merdeka sendiri ya. Ingin merdeka sendiri wilayahnya, ya, tidak lagi kepada satu kesatuan dengan wilayah NKRI, sama juga dengan OPM, ya, kemudian juga PRRI Permesta juga ya. Nah, jadi yang mengganti ideologi ya itu ada dua gerakan, yaitu pada E, yaitu PKI, ya, yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, ya. Kalau DITII juga ingin mengganti ideologi menjadi ideologi Islam, ya, seutuhnya. Intinya yang A sama D itu untuk memisahkan diri dari Indonesia, Kak, sedangkan yang E itu untuk mengubah ideologi. Izin, Kak. Ya, siap. Terima kasih tambahannya. Jadi yang A sampai D itu memisahkan diri ya. Kalau yang E itu semuanya mau dikuasai ya, dari Sabang sampai Merauke, ganti Pancasilanya dibuang, diganti menjadi ideologi komunis dan ideologi Islam untuk DITI. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang E. Nomor 10. Hari Bela Negara adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi PDRI oleh Mr. Sebenarnya Mr. ini bukan tuan ya, ini adalah singkatan Belanda yang artinya Mr. Oprecht, artinya sarjana hukum, yaitu gelar sarjana hukum di Belanda, Minister Oprecht, bukan Mister sebenarnya. Tapi karena pengucapannya hampir mirip dengan Mister dalam versi English, ya, jadi orang sering mengatakan Mister ya, padahal itu adalah singkatan Belanda yang artinya sarjana hukum. Di Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Hari Bela Negara bertujuan untuk mengenang peristiwa sejarah ketika ya, Alata menjawab B. Yang lain mungkin? Ya, jadi jawabannya B ya. Sudah sepakat semua, benar. Jadi ini untuk memperingati ya Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi di awal, dari tahun 45 sampai tahun 49 itu Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaan. Ya. Jadi untuk lebih mudahnya ya, teman-teman harus ikuti cerita dari 45 ya sampai 49 apa-apa saja peristiwa yang terjadi ya. Perundingan-perundingan apa saja yang terjadi. Di YouTube sudah banyak ya channel-channel yang mengungkap sejarah-sejarah lama ya. Ada Mata Hati Pemuda, ada Pinter Politik, banyak pokoknya channel-channel sekarang. Kita sekarang sumber belajar kita nggak terbatas ya. Jadi kalau teman-teman rajin aja ya. Nah, di TikTok juga ada ya. Bagi yang cinta TikTok juga, kalau teman-teman itu search juga disediakan oleh konten-konten kreator TikTokers ya. Jadi dimanapun medianya, kalau teman-teman cari pasti ada ya. Karena dalam belajar teori seperti ini, kalau divisualisasikan ke dalam bentuk video, ya tentunya lebih enak untuk dilihat ya, karena seperti menonton film. Ya. Izin Kak, tanya sampai jam berapa? Ya paling lama jam 9 lah. Ya. Di TikTok ngetik gimana Kak? Cari aja sejarah Indonesia. Kak, izin. Militer Belanda II itu dengan operasi Gagak itu bukan Kak? Yang peristiwa penyerbuan secara militer itu dilakukan oleh militer Belanda itu pada ibu kota Yogyakarta. Iya, ibu kota Yogyakarta itu ya
itu diserang oleh Belanda juga ya, termasuk tadi by agresi militer kedua ya. Tentunya nanti ini mengingat waktu Mbak Regina nanti akan kita bahas lagi karena agak panjang untuk dibahas. Ya karena ini Mas Minang Suang ini udah gelisah nih. Udah terlalu lama katanya, udah 8:30 ya. Apa kita kejar aja. Nanti di kelas akan kita lebih perdalam lagi ya. Siap, Kak. Ya. Nomor 11, ada berbagai macam organisasi di zaman penjajahan dahulu yang disebut dengan organisasi pergerakan nasional. Organisasi tersebut dibentuk sebagai sarana perjuangan bangsa untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Berikut yang termasuk organisasi pergerakan nasional, kecuali yang suka belajar sejarah harus tahu ya. Ya, rata-rata jawab B ya. Jadi jawabannya adalah B ya, organisasi keagamaan Muhammadiyah. Ya, ini lebih kepada khusus hanya untuk sebuah agama saja ya, tidak mencakup kepada aspek-aspek yang lainnya. Kalau yang C, walaupun dia syarikat Islam, tapi itu juga ada tujuan-tujuan pergerakan nasionalnya. Ya, Budi Utomo sebagai gerakan pertama ya, yang dijadikan sebagai hari apa berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai, ada yang masih ingat? Sumpah Pemuda. Hari Pendidikan. Hari Pendidikan 2 Mei itu terbentuknya organisasi dari Ki Hajar Dewantara ya, tanggal 2 Mei. Sumpah Pemuda itu tahun 1928. Hari Kebangkitan Nasional diawali pada tahun 1908. Itulah Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Harkitnas itu diambil dari ulang tahunnya, ya, anniversary-nya dari Budi Utomo sebagai gerakan awal kebangkitan bangsa untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi lanjut saja nomor 12. Berikut ini merupakan beberapa negara yang menerapkan bentuk negara monarki konstitusional. Ya. Dia kerajaan tapi juga ada konstitusinya gitu ya. Jadi kira-kira yang mana? Ada yang menjawab? Agak susah ya pertanyaannya. Kalau monarki saja mungkin mudah ya, tapi ini sudah ada konstitusional. Ya, jadi jawabannya A ya, benar sekali. Lutfia menjawab benar, Regina juga menjawab benar. Australia, Kanada, dan Denmark. Ya, jadi kerajaan konstitusional ini itu dia kerajaan monarki, ya, didirikan di bawah sistem konstitusional. Ya, tapi ciri-ciri monarki adalah menggunakan ataupun dia ada rajanya, ada kaisar ataupun ada sultannya, tetapi juga menerapkan konsep tiras politika ya. Ada eksekutif, ya, ada legislatif dan ada yudikatif di dalamnya. Contoh-contoh negaranya itu ada Australia, ada Kanada, ada Denmark, ya, kemudian juga ada Maroko, ada Inggris Raya, ya, dan kemudian ada Switzerland. Ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Nomor 13. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda ataupun pemerintahan daerah, hal yang menjadi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi yaitu apakah mengelola aset yang ada, apakah melakukan akselerasi pembangunan, apakah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, apakah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, apakah pelaksanaan kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat. Ya, sudah ada yang menjawab A ya, dari Nelson, dari Sri Dewi. Mungkin ada yang lain mungkin teman-teman. Termasuk asas desentralisasi. Ya, benar ya.
Otonomi daerah itu ya terkaitannya dengan desentralisasi. Artinya ke daerah itu dikasih kebebasan ya untuk mengurus beberapa sektor saja ya, tapi tidak semuanya. Ada hal yang masih dikuasai ataupun dipegang oleh pemerintah pusat ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, amanat yang ingin disampaikan undang-undang ini ya yaitu melibatkan seluruh masyarakat. Artinya sifatnya itu adalah demokratis. Ya, tentunya kegiatan pemerintah itu bukan hanya pemerintahnya saja yang berperan, tetapi masyarakatnya juga ikut ya dalam pembangunan yang ada di daerahnya ya. Jadi tidak satu arah ya. Peran-peran masyarakat itu bisa sebagai pengamat ya. Jadi ketika ada hal-hal yang produksi dari pemerintahan daerah ya sebagai kegiatan demokratis, tentunya masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan saran ataupun kritik ya. Bagi masyarakat yang lain yang tentunya tergabung dalam birokrasi pemerintahan daerah tentunya harus lebih aktif ya. Itu intisari dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Oke, nomor 14. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu asas apa? Apakah proporsionalitas, apakah kepastian hukum, apakah kepentingan umum, apakah profesionalitas, apakah akuntabilitas. Ya, gunakan tadi teknik yang teman-teman gunakan di awal, ya, gunakan kata kunci. Ya, ada yang menjawab B, ya. Ada yang beda mungkin? Ya, B semua ya. Ya, jadi kata kunci di soal itu nomor 14 itu adalah hukum ya. Ada kata-kata hukum, otomatis nggak usah kita baca semua, kita diarahkan langsung ke kata kunci yang B. Ada asas kepastian hukum. Ya. Nah, jadi lebih mudah, lebih cepat kita menjawab soalnya. Terkadang nih di atasnya ini ada pengantar-pengantarnya lagi. Ya, kita diantarkan dulu dengan sebuah paragraf yang panjang ya. Baru ada kata kuncinya ya. Jadi kita harus terbiasa menggunakan kata kunci. Oke, lanjut nomor 15. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Merupakan pengertian dari, ini kelanjutan dari yang tadi ya. Ini sudah ada yang menjawab nih. Desentralisasi. Jadi bedanya dengan B, ada yang tahu kira-kira? Daerah dengan desentralisasi. Mbak Regina mungkin? Gimana, Kak? Otonomi daerah dengan desentralisasi. Kalau izin, Kak. Ya. Izin, kalau desentralisasi itu penyerahan wewenang pemerintahan pusat ke pemerintah. Sedangkan kalau otonomi daerah itu hak wewenangnya dan kewajiban daerah otonom itu tugasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah serta kepentingan masyarakat luas, Kak. Izin, Kak. Terima kasih. Oke, berarti ada kalau otonomi daerah sudah serta-merta menjadi wewenang dari daerah tersebut ya. Ya. Intinya. Kalau desen itu penyerahan, sedangkan otonomi daerah itu untuk mengatur kepentingan masyarakat, Kak. Ya, oke. Jadi pemerintah pusat itu mendelegasikan ya kepada pemerintah daerah ya untuk mengurusi urusan pemerintahannya sendiri ya. Nah, jadi ada
Kata kuncinya itu adalah penyerahan wewenang tadi ya, di kalimat yang pertama. Jadi di kata yang pertama ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 16. Mari. Apa yang dimaksud dengan absolutisme dalam pemerintahan sebuah negara? Apakah A, kekuasaan yang sangat demokrasi? Apakah B, kekuasaan yang dipimpin oleh kerajaan? Apakah C, kekuasaan yang mutlak dan otoriter? Apakah D, kekuasaan yang terbatas? Apakah kekuasaan yang tidak terbatas? Izin Kak C. C, mutlak dan otoriter. Iya Kak. Soalnya Nah, kalau absolutisme itu sifatnya mutlak atau bersifat nyata atau kekuasaan tersebut tidak dapat diubah Kak. ya. Ada yang lain mungkin? Ya, jadi kekuasaan itu banyak ya. Ada kekuasaan yang demokratis, ya. Kalau ini menurut saya, ya, C itu lebih kepada tirani, ya. Tirani, kenapa? Karena ada kata-kata otoriter di sana. Biasanya tirani itu dia kaitannya dengan pendiktean, ya, pendiktean. Iya. Nah, Kayaknya Kak. ya, jadi jawaban yang tepat itu absolut itu adalah tidak terbatas, ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E, ya. Tetapi kalau di Indonesia, ya, kekuasaan presiden itu tak terbatas. Nah, agak multitafsir, agak gimana ya? Kalau menurut teman-teman gimana? Tidak tak terbatas. Di pasal Undang-Undang Dasar yang mengatakan kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas di sana. Ya, kenapa nggak langsung terbatas saja? Ya, apa maknanya? Makna sastranya. Itu ada makna sastra sebenarnya di situ ya. Artinya selayaknya ya seorang pemimpin itu ya itu harusnya memiliki kekuasaan yang absolut. Ya, tetapi karena sudah banyak terjadi ya penindasan-penindasan kepada rakyat di masa lampau ya, maka negara-negara yang muncul di kemudian hari ya membatasi, tapi dengan cara masing-masing ya. Indonesia dengan menggunakan sastra ya, artinya kelembutan bahasa ya. Presiden itu kuasanya tak terbatas ya. Kalau langsung terbatas itu bisa diartikan kalau dalam sastra itu mengkerdilkan kekuasaan presiden ya. Sedangkan negara kita sendiri itu adalah negara dengan sistem presidensial yang dimana kekuatan presiden itu selayaknya lebih berkuasa dibanding dengan parlemennya. Ya. Jadi jawaban di sini yang paling tepat itu adalah yang E, kekuasaan yang tidak terbatas. Oke, nomor 17. Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka. Ya, maka itu Pancasila itu ya, gampang lah ya. Ya, kita tinggal eliminasi saja ya di pilihan-pilihan yang lain itu hampir sama maknanya ya. Ya, jadi dari A, C, D, dan E itu sinonim semua ya, kaku, terbatas. Iya Kak. Ya, jadi yang beda sendiri itu adalah B. Karena ya. Kalau B itu kan kalau B itu dia ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, sehingga kalau ideologi terbuka maka Pancasila itu bersifat B, reformatif Kak. Karena tidak reformatif tidak bersifat kaku, tidak bersifat tertutup. Ya, artinya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Tahu ideologi yang apa? Negara yang bubar sendiri karena ideologinya sendiri. Ya, pelajaran sejarah dunia. Ya, ada sebuah negara yang membubarkan diri bukan karena serang,
bukan karena dijajah ya, tapi bubar dengan sendirinya karena merasa ideologinya itu tidak cocok lagi. Ya, ini sudah ada yang menjawab. Ya, dari Nelson Alvarez. Terima kasih sudah membantu menjawab ya. Yaitu Uni Soviet ya. Di tahun 1993 Uni Soviet bubar. Ya, sekarang negara pecahannya ada banyak ya. Ini sedang konflik ya, sedang konflik di Rusia Ukraina ya. Itu merupakan dulu satu negara yang besar, Uni Soviet dengan ideologi komunis ya. Uni Soviet ya yang berjaya itu negara yang sukses juga di masanya ya, itu merasa dirinya tertinggi dengan negara Eropa lain ya yang menggunakan ideologi liberalisme ya. Jadi mereka sepakat bubarkan diri mereka sendiri ya dan memberikan kebebasan bagi negara-negara pecahan menggunakan ideologi yang mereka inginkan ya. Nah, luar biasa ya. Jadi Pancasila kalau negaranya ini nggak mau bubar, dia harus sifatnya itu adalah terbuka. Artinya dia harus sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa dikatakan sebagai dinamis dan reformatif. Nomor 18. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dan berperilaku sesuai kode etik berikut ini. Kecuali yang mana kira-kira? Ya, ini masih ke dalam materi integritas. Ya, jadi di TWK itu sendiri ada 5 garis besar ya pembahasannya, 4 pilar, kemudian ada nasionalisme, kemudian ada integritas, ya, kemudian juga ada bahasa Indonesia. Pokoknya 5 dasar itu ya. Oke, sudah ada yang menjawab nih. B. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan fleksibel. Ya. Ada yang lain mungkin? Ya, kode etik ini sangat banyak ya, nanti dijelaskan nanti di materi di kelas. Ya, baik dari diri sendiri, kemudian sesama PNS bagaimana kode etiknya, kemudian kode etik di masyarakat, kemudian kode etik dengan korporasinya sendiri, ya ada banyak. Ya, jadi kita eliminasi saja ya. Kalau yang A itu memberikan informasi secara benar dan akurat, itu tentunya harus dilaksanakan ya oleh seorang ASN. Ya, kemudian yang C melaksanakan tugas sesuai perintah juga merupakan sebuah keharusan, kemudian melayani dengan sikap hormat juga merupakan sebuah keharusan, dan E menjaga nama baik juga merupakan sebuah keharusan tentunya yang tidak termasuk kepada kode etik seorang ASN itu adalah yang B. Ya. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan fleksibel. Artinya kekayaan negara itu ya digunakan untuk bekerja saja. Ya. Nah, kalau kode etik itu dia lebih kepada hal-hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Karena yang integritas ini dia itu seperti TKP jawabannya. Ya, dia hampir benar semua jawabannya, tapi ada poinnya dari 1 sampai 5. Ya, mana yang paling tepat ya di antara 5 opsi. Yang akan kita pelajari ya. Kemudian juga nanti di kelas TKP juga akan diajari oleh Kak Nanda ya, bagaimana cara menjawab TKP dengan baik. Nomor 19, berkembangnya paham tradisional dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, seperti kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk karena kesamaan tempat kelahiran, suku, agama, keturunan, merupakan gejala sosial yang menunjukkan apakah sekularisme, apakah etnosentrisme, apakah politik aliran, apakah organisasi kedaerahan, apakah primordialisme.
Ya, ini menjebak ya soalnya ya. Jangan sampai terkecoh. Ya, rata-rata menjawab B, etnosentrisme. Nah, kalau di sini kita kaji di soalnya itu mengatakan perbedaan ya secara umum ya, tidak ada menunjukkan hal-hal yang positif atau negatif. Ya, mengatakan bahwasanya masyarakat yang majemuk itu adalah karena perbedaan ya. Grup masyarakat majemuk seperti kelompok-kelompok masyarakat terbentuk karena kesamaan tempat kelahiran, suku, agama, keturunan merupakan gejala sosial. Jadi pandangan ini adalah pandangan primordialisme. Ya, artinya menganggap bahwasanya kemajemukan itu berdasarkan suku, agama ya yang sama ya. Kalau yang B itu pandangan negatif kepada suku yang lain, menganggap sukunya itu lebih hebat ya dibandingkan dari sukunya sendiri. Ya, misalnya ada mahasiswa Papua ya yang terjadi di Surabaya itu nggak salah ya. Mahasiswa Papua itu kuliah di Surabaya ya, itu dibully ya, dirasis ya. Nah, itu menganggap orang yang di Surabaya itu menganggap suku mereka itu lebih hebat dibanding suku Papua sehingga mereka merendahkan orang Papua. Nah, itu merupakan tindakan etnosentris. Ya. Kalau sekulerisme itu lebih kepada pemisahan ya antara agama dan negara. Ya, dia memisahkan negara itu yang tidak bisa disatukan dengan agama. Ya, tapi negara kita sendiri itu adalah negara Pancasila, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan. Ya, jadi negara kita berdiri berjalan tidak lepas dari prinsip-prinsip ketuhanan. Ya, kayak Mael bilang ya, kayak dengan Turki ya, Mustafa Kemal. Ya, terima kasih tambahannya. Oke, jadi jawabannya adalah primordialisme, bahwasanya memandang masyarakat yang majemuk itu ya, kelompok-kelompok masyarakat itu ya terdiri dari suku, agama, keturunan ya yang sama. Nomor 20, negara yang memberikan bentuk dukungan atas pengakuan negara Indonesia dengan cara membuat suatu konferensi yang mengundang negara-negara berkembang di dunia untuk mengakui dan membahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu negara apa? Dari Aira mengatakan India, ada yang mengatakan Palestina, Theo. Ada yang ini yang terakhir nih ya, agak beragam ya. D, ya, jadi A sampai E ada yang jawab ya. Ya, jadi semuanya ini ya itu adalah negara yang mengakui, tapi cara pengakuannya itu masing-masing. Ya, kalau Australia, ya dia itu halang-halangi Belanda. Ya, karena Indonesia itu negara tetangganya Australia, ya jadi dia mendukung Indonesia itu dengan cara menghambat pergerakan Belanda melalui jalur laut yang diblokade lah lintasan-lintasan itu supaya sulit Belanda itu masuk ke wilayah NKRI, yaitu perbuatan dari Australia dalam hal mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau India itu jawabannya dari soal ini ya. Dia membuat konferensi, pertemuan-pertemuan, ya, dia undang negara-negara yang lain yang berkembang itu untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Kalau Palestina, dia sumbangannya itu berbentuk materi, dana ya. Memberikan dana ya untuk bantu negara yang baru lahir itu, ya, yang baru merdeka itu, karena negara yang merdeka itu sangat butuh dana yang sangat besar. Ya, kalau Mesir, dia itu ya memperjuangkan Indonesia lewat jalan PBB. Ya. Mesir yang merupakan anggota aktif dari PBB, ya, dia menentang Belanda dan menyampaikan hal ini kepada PBB agar mengajak negara-negara anggota PBB yang lain untuk
mengakui Indonesia sebagai sebuah negara dan memberikan dukungan. Ya, Arab Saudi ya hanya menyatakan deklarasi saja, pernyataan bahwasanya Arab Saudi itu mendukung Indonesia itu menjadi sebuah negara yang merdeka. Jadi masing-masing ya. Ada satu lagi ya, negara Eropa yang pertama kali teman-teman ada yang tahu yang menyatakan Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Dia negara yang kecil ya padahal. Ya, jadi negara Eropa yang pertama kali mendeklarasikan Indonesia sebagai negara merdeka itu adalah negara Vatikan, ya. Negaranya umat Katolik. Nah, luar biasa ya toleransi beragama yang dijunjung tinggi oleh Vatikan ya, yang mana kita tahu merupakan negara kecil ya. Di situ adalah tempat sucinya orang Katolik ya. Tapi mendukung negara yang baru lahir dan di sana mayoritas Islam ya. Tentunya dia tidak memandang agama ya. Kalau dia memandang agama, tentunya dia pasti mendukung Belanda yang sama-sama Nasrani ya, Kristen. Rusia masuk nggak Kak? Masuk ya, tapi lama ya. Jadi buktinya apa negara-negara itu mengakui kemerdekaan Indonesia? Ya, buktinya adalah adanya kantor kedubes di Indonesia. Ya, jadi semua kantor kedubes yang ada di Indonesia, ya berarti negara itu mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin menjalin kerjasama, ya di bidang ipolek sosbudhankam, ya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Ya, jadi hampir sekarang sudah mengakui semua ya. Kedaulatan Indonesia itu adalah sebuah negara yang sudah merdeka. Oke, sudah habis nih teman-teman soal yang akan kita bahas ya, sudah 20 soal ya. Nanti mungkin untuk lebih dalam teman-teman bisa join ya, lebih intens lagi hubungan kita di kelas Siap Dinas ya. Nanti bisa chat ya adminnya ramah ya pas respon ya. Jadi nanti teman-teman yang ingin daftar segera mendaftar ya, karena jangan tunggu nanti sampai di situ mau ujian baru teman-teman baru belajar ya. Kalau bisa dari sekarang disiapkan, karena nggak ada yang tahu, bisa aja secara tiba-tiba pengumuman itu akan datang. Ya, kita baca chat dulu sebelum kita akhiri. Terima kasih ilmunya Kak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan di sini juga bisa nambah teman-teman yang baru ya. Mana tahu ada yang berjodoh di sini. Ya, jadi kita Siap Dinas ini dapat pahala ya, bisa menjadi tempat ya bertemunya jodoh ya. Siapa yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Mulai dari chatting-chatting, mulai sharing-sharing ya. Lama-lama nanti chatting-chatting dan lanjut ke hubungan lebih serius. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir ya. Tadi sudah hampir 100 orang ya, sekarang sudah pada keluar mungkin pada situ. Ya, saya Jaki sebagai tutor Siap Dinas undur diri. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pencapaian. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.